Assalamualaikum teman-teman TikTok, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah nih sore hari ini bisa menyapa teman-teman lagi di live TikTok SBU sore hari ini. Assalamualaikum teman-teman semua yang udah gabung. Kita tunggu yang lain gabung dulu ya. Hari ini aku mau menyapa kalian selama 1 jam ke depan sampai nanti waktu maghrib ya. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan tentang seputar umroh, teman-teman boleh join di live ini. Insya Allah dalam 1 jam ke depan aku akan menemani teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin kalian yang mau ada pertanyaan seputar umroh, silakan teman-teman boleh gabung di live TikToknya SBU hari ini yang kita akan membahas serba-serbi tentang umroh. Terlebih sore hari ini kita mau bahas tentang jangan mencuci saat umroh, jangan mencuci saat umroh. Nah, bahasanya memang agak kontroversial ya teman-teman, tapi aku pun juga berproses ya. Dulu pas awal-awal aku umroh, awal-awal bikin SBU, aku tuh juga sering banget gitu saranin ke teman-teman SBU, jangan bawa baju banyak-banyak, nanti di sana aja nyuci, di sana nyuci, sampai di pembekalan tuh aku suruh bawa hanger, aku suruh bawa deterjen. Tapi namanya manusia tuh berproses ya teman-teman, dan makin kesini aku tuh makin paham kalau saat umroh itu lebih baik aku saranin untuk tidak mencuci sama sekali. Nah, buat yang penasaran nih, teman-teman boleh gabung ya di live sore hari ini. Kita akan bahas, aku akan kasih tahu ke kalian sebetulnya kenapa sih Mbak Evi ngelarang mencuci itu, manfaatnya apa, mudorotnya apa ya. Jadi kita nanti sama-sama saling sharing, saling berbagi kenapa alasannya dibalik aku melarang teman-teman untuk ya bilang ke Abi ya. Jadi aku di sore hari ini aku mau ini nih teman-teman, mau sharing ya dengan kalian semua, mau mengajak teman-teman untuk memahami perihal tentang mencuci ini. Abi boleh minta tolong pintunya itu ditutupin rapat nggak? Bahim di bawah aja ya sama Abi. Maaf ya teman-teman, aduh nggak ditutup pintunya ya Allah. Bentar ya teman-teman, inilah rempongnya menjadi seorang ibu. Oke, bentar teman-teman, maaf ya. Maaf ya, ya ginilah. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas seputar itu ya teman-teman. Paket umroh 12 hari harus bawa baju berapa? Kalau saranku ya teman-teman, bawa baju 9 ya, bawa baju 9 kalau untuk 12 hari. Karena kalau untuk packingan umroh 9 hari ya, 9 hari itu teman-teman boleh tuh 9 hari teman-teman bawa baju 9, saranku memang. Karena gini teman-teman, umroh itu rata-rata yang berangkat umroh itu adalah yang masih belum pernah umroh sama sekali ya, rata-rata seperti itu. Ini bentar ya, aku gambarkan, aku kasih gambaran kalau untuk yang 12 hari. Bentar ya, aku mau kasih gambaran nih untuk teman-teman semua biar makin paham ya. Tapi intinya di sini tuh semua bebas berpendapat. Aku cuma mau ngasih gambaran nih teman-teman, kalau umroh lebih enak seperti ini gitu ya. Buat yang berpendapat Mbak Evi, tapi aku udah berkali-kali umroh aku nyuci, nggak apa-apa. Ini aku kasih pendapat buat teman-teman yang baru, umrohnya masih baru gitu ya. Oke, teman-teman bisa fokus ke slide yang aku tampilkan ya. Di sini aku gambarkan. Kalau teman-teman umroh 12 hari, hal pertama yang harus teman-teman persiapkan sebelum kalian packing, kalian harus mempersiapkan yang namanya itinerary. Itinerary itu seperti ini teman-teman. Kalian bisa minta ke travel kalian, ini jadwal, ini namanya jadwal perjalanan ya. Jadi pastikan jangan packing dulu baru tahu jadwalnya. Jadi kalau kalian itu nggak jelas jadwal dari travel kalian, otomatis teman-teman itu nggak bisa loh teman-teman tuh packing dengan baik, dengan rapi dan dengan nyaman. Packingnya nggak bisa karena kalian belum mendapatkan jadwal. Jadi pastikan teman-teman dari travelnya masing-masing teman-teman dapat seperti ini ya. Oke.
Oke, jadi teman-teman seperti ini. Ini 12 hari ya. Kali ini kita bahasnya 12 hari. 12 hari itu hari pertama langsung dipakai kan karena hari pertama keberangkatan. Hari kedua, jadi teman-teman butuh packingan hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan 9 buah baju ya. Yang baju pertama ini langsung dipakai di keberangkatan. Ini teman-teman siapkan kantong seperti yang biasanya aku jelaskan ya. Kantong untuk hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9. Nah, ada hari yang tersisa, ada yang tersisa kalian belum punya baju itu adalah di hari ke-10, di hari ke-11, dan di hari ke-12. Nah, ini masih ada PR lagi teman-teman, butuh baju untuk hari ke-10, ke-11, dan ke-12. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Caranya ketika di hari pertama teman-teman sudah selesai teman-teman pakai kan, lalu begitu teman-teman sampai hotel ya, hari pertama ini tadi dimasukkan ke kantong. Jadi teman-teman bawa kantong pakaian kotor untuk hari pertama. Ini isinya pakaian kotor ya teman-teman. Ini hari pertama. Lalu hari kedua pakaian kalian pakai malamnya kalian masukkan ke kantong pakaian kotor hari kedua. Lalu yang hari ketiga juga sama, begitu malam selesai teman-teman masukkan lagi pakaian kotor kalian di kantongnya hari ketiga. Nah, tiba saatnya hari keempat teman-teman, hari keempat ini adalah laundry time. Ya, saatnya laundry. Yang dilondrekan mana Mbak Evi? Yang dilondrekan adalah pakaian kantong ini. Kantong ke 1, 2, 3 ini dimasukkan, dilondrekan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kalian laundrykan. Nah, di hari kelima ini laundryannya sudah jadi teman-teman. Ini laundry sudah bersih ya, sudah bersih. Pakaian ini tadi, pakaian hari 1, 2, 3 ini kalian jadikan untuk pakaian hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12. Nah, jadi kemungkinan kalau kalian 12 hari, misalkan di hari ke-6 kalian mau ke Madinah atau ke Mekah ya, ini hari ke OTW ke Mekah, misalkan dari Madinah ya, maka saat OTW ke Mekah kalian akan bawa baju bersih semua. Jadi ibadah kalian selama hari keempat ya, ini kalian selama di Mekah Madinah ini kalian sudah enak banget, kalian gak pusing masalah pakaian. Masya Allah nih, kemarin saya umroh mengikuti saran Mbak Evi, jadi saya gak ribet dan gak bingung, serta kopernya rapi banget. Nah, benar teman-teman, jadi packingan cara seperti ini ya, packingan umroh seperti ini untuk packing umroh 12 hari ya teman-teman. Packingan umroh seperti ini cocok banget buat siapa? Cocok banget buat teman-teman yang mau fokus untuk ibadah ya. Jadi orang untuk berangkat umroh itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang fokusnya ini orang berangkat umroh ya. Orang berangkat umroh ini fokusnya ada banyak teman-teman. Ada yang fokusnya pertama 95% untuk ibadah, 5% untuk lain-lain. Nah, lain-lain ini bisa untuk jalan-jalan, belanja, dan lain-lain. Ada juga orang umroh yang fokusnya 70% untuk ibadah, 30% lain-lain. Nah, lain-lainnya berarti dia memang dari Indonesia kepinginan just tip, ada kepinginan bikin konten. Nah, seperti Mbak Evi gitu ya, ada kepinginan live, itu berarti sudah fokusnya itu sudah terbagi ya. Ada juga orang-orang yang berangkat umroh dengan fokusnya itu 40% ibadah, 60% lain-lain. Nah, jangan sampai urusan ibadah ini menjadi urusan yang prioritasnya paling sedikit, jangan sampai. Nah, tipe cara packing seperti ini itu cocok banget buat teman-teman yang mau prioritas waktunya di sana untuk ibadah. Karena apa? Karena benar-benar dengan cara packing seperti ini, teman-teman tuh betul-betul waktunya itu hanya teman-teman habiskan pertama untuk ibadah, lalu untuk istirahat.
ya, karena di dalam agenda umroh kita, entah teman-teman berangkat 9 hari, 12 hari, 16 hari, maka di situ tadi tidak ada lagi agenda cuci baju, tidak ada agenda gantung baju, jemur baju, masuk angin, flu dan lain-lain, itu tidak ada. Karena kalau teman-teman komen, Mbak Evi, tapi saya tuh sekamarnya sama suami saya aja, jadi saya bebas kan Mbak untuk mencuci. Jadi sebetulnya mencuci itu bukan hanya seputar adab dengan rekan sekamar ya teman-teman ya. Ini aku mau tulis mudorotnya dulu ya. Mudorot mencuci saat umroh. Nah, ini kita bicaranya umroh ya teman-teman. Kalau haji itu kan 30 hari. Jadi pasti kalau haji itu beda lagi ya. Karena kalau haji teman-teman tuh akan disediakan tempat untuk menjemur. Nah, kalau umroh itu tidak ada tempat untuk menjemur teman-teman. Jadi akan ada beberapa mudorot sehingga yang terjadi. Nah, yang pertama mudorotnya apa Mbak Evi? Yang pertama itu adalah capek ya. Capek. Kenapa capek? Karena gini, tanpa kalian harus mencuci, rutinitas ibadah umroh itu sudah melelahkan. Kalian sudah diawali dengan airport ya, perjalanan di airport itu yang sangat panjang, jet lag, ibadah harian, jalan kaki ke masjid, city tour, makan antri di restoran, berdiri di lift, sehingga kalian belum mencuci aja, itu sudah capek, apalagi kalian tambah dengan mencuci. Nah itu mudorot yang pertama. Mudorot yang kedua adalah terlalu lama di kamar mandi. Karena teman-teman dalam satu kamar saat umroh ya, dalam satu kamar itu berisi kurang lebih 4 sampai dengan 5 orang ya. Saat umroh satu kamar tuh isinya 4 sampai dengan 5 orang. Satu orang untuk mandi saja itu butuh waktu antara 10 menit sampai 15 menit. Belum lagi kalau mereka ini tadi mencuci. Bayangkan ya teman-teman ya. Satu orang kalau mencuci itu bisa kita rata-ratakan di 30 menit waktunya yang dihabiskan di kamar mandi. Ini kalau cuma mencuci aja. Kalau mencuci sambil pup, sambil melamun, sambil scroll TikTok itu bisa lebih. Kita ibaratkan aja 30 menit. 30 menit kalau dibagi 5 orang atau 4 orang, maka orang pertama akan menghabiskan waktu di 1 sampai 30 menit pertama. Orang kedua 30 menit sampai 60 menit. Orang ketiga 60 menit sampai 90 menit. Orang keempat baru dapat giliran setelah 1,5 jam menunggu. Nah, bayangkan. Orang yang keempat ini teman-teman baru dapat giliran masuk kamar mandi setelah 1,5 jam menunggu, dan ini adalah salah satu juga tenggang rasa yang jarang dimiliki oleh jamaah umroh, karena ketika umroh itu lebih banyak orang yang akhirnya karena bajunya keburu kotor akhirnya mementingkan kepentingan diri sendiri, ini belum nyuci, belum ini. Nah itu adalah salah satu mudorotnya terlalu lama di kamar mandi. Ini mudorot mencuci saat umroh. Apalagi mudorotnya mencuci saat umroh, ada lagi teman-teman ya. Itu tadi yang kedua ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga mudorotnya adalah baju rawan najis. Nah, aku sekarang tanya ya ke kalian ya, kamar mandi, ukuran kamar mandi saat kalian umroh dulu, ukurannya luas atau sempit? Coba teman-teman komen ya. Enaknya dijadwal siapa yang nyuci kalau sekamar berempat? Ya nggak bisa Kak Kiana dijadwal, karena Kak Kiana datang umroh itu rata-rata sekamar itu sekamar dengan orang-orang yang nggak Kak Kiana kenal sebelumnya. Sempit, iya bener sempit ya, kamar mandinya sempit. Jadi gini Kak Kiana, orang yang kita temui saat umroh ya, hari ini kita lagi bahas mudorot mencuci saat umroh. Nah, Kak Kiana tadi bilang, Mbak, gimana kalau dijadwal siapa yang harus mencuci hari ini biar waktunya nggak habis untuk menunggu. Teman-teman nggak bisa ya, nggak bisa, karena kita datang
umroh kita sekamar dengan orang yang notabene nggak kita kenal sebelumnya ya, apalagi orang itu kita nggak tahu sifatnya, ada yang sifatnya batu, ada yang sifatnya besi, ada yang sifatnya air, ada yang sifatnya dikit-dikit nangis. Gimana, kita nggak ada, kita dalam satu kamar tuh semuanya sama rata, nggak ada yang jadi leader. Jadi kalaupun di jadwal aku tanya siapa coba yang bisa menentukan jadwalnya. Siapa yang bagi jadwalnya? Kamu hari ini ya, hari ini ya, hari ini, hari ini. Misalkan aja kayak Kak Kiana di jadwal ya 4 hari gini teman-teman ya. Misalkan 4 hari gitu ya. 4 hari kan di Madinah biasanya 4 hari. Di jadwal dibagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, tiba di hari keempat ini sudah waktunya check out hotel teman-teman. Waktunya check out hotel nggak bisa. Kalau di jadwal per hari, kemungkinan orang keempat ini akan dapat jatah untuk mencucinya pas sudah di Mekah. Sementara di Mekah dia harus pakai pakaian ihram yang harus suci. Nah, makanya kenapa aku ngasih teman-teman ngasih tahu bahwa saat umroh kalau kita mencuci itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, karena ini adalah rangkuman perjalananku selama bertahun-tahun ini membersamai keberangkatan umroh demi umroh ya teman-teman. Akhirnya aku simpulkan bahwa ternyata mencuci saat umroh itu lebih banyak mudorotnya. Kita nanti bahas manfaatnya ya. Aku yakin pasti teman-teman yang udah terbiasa umroh, lalu apalagi banyak sekali konten-konten di TikTok yang menganjurkan bawa baju dikit aja nanti nyuci di sana. Ah, teman-teman sedikit asing ya mendengarkan kata-kataku bahwa kalau umroh lebih baik bawa baju 9 pasang. Ini menurut kalian wah banyak banget sih, timbangannya pasti berat. Nah, makanya aku tadi sudah sampaikan di awal bahwa tips packing ini cocok buat orang-orang yang mau 95% waktunya di sana ini memang mau fokusnya untuk ibadah. Jadi keperluan untuk mencuci itu memang betul-betul kita tinggalkan, gak kita lakukan sama sekali. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Mudorotnya apa saja? Baju rawan terkena najis. Karena seperti yang aku tanyakan untuk teman-teman tadi, gimana sih kondisi toilet di sana? Kondisi toilet itu sempit teman-teman. Bayangkan, Ibrahim kalau habis keluar pintunya ditutup dong. Ibu lagi live ditutup dong. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalian mau nggak bertemu dengan presiden, dengan Pak Prabowo menggunakan baju yang 24 jam habis kalian cuci dan kalian hanger di dekat toilet, di kamar mandi? Coba teman-teman jujur deh jawab, mau nggak? Mau nggak kalian? Kalian diundang ketemu sama Pak Prabowo, diundang ke kantornya, tapi teman-teman pakai baju yang kalian cuci di toilet dan kalian gantung 24 jam di toilet. Mau nggak pakai baju yang seperti itu? Coba komen yang jujur, mau apa enggak? Kalau kalian mau pakai baju yang habis kalian gantung di toilet 24 jam, kalian ketik mau. Mau nggak? Ada nggak yang mau? Nggak mau kan? Bener, nggak mau. Nah, bayangkan ini ketemu Pak Presiden loh teman-teman. Apalagi kita mau umroh, mau menjalankan ibadah yang luar biasa, mau berziarah ke makamnya Nabi. Ya masa kita pakai baju yang kita gantung di kamar mandi 24 jam. Sementara yang masuk di kamar mandi itu kita nggak pernah tahu apa yang dia lakukan, seperti apa adabnya kalau sedang BAB, BAK. Kan kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan teman sekamar kita saat umroh itu seperti apa tabiatnya. Bukan kita suudzon ya, enggak, cuma ini adalah sebagian dari kehati-hatian kita. Jadi mudorot nomor 3 mencuci baju di kamar mandi saat umroh itu adalah baju rawan terkena najis ya. Lalu yang keempat teman-teman, apalagi mudorotnya Mbak Evi? Mudorotnya itu adalah kelembapan udara terganggu. Nah, ini nih yang sering banget tidak dipahami oleh jamaah umroh. Aku taunya pun juga baru-baru ini teman-teman, ternyata ketika kalian pindah jemurnya ya, ketika kalian pindah jemurnya di WC sudah penuh, kalian pindah jemurnya di dalam ruangan, akhirnya digorden, digantungin di dalam lemari, digantungin pakaian basah, akhirnya menyebabkan kelembapan ruangan ini tadi jadi terganggu, sehingga jangan kaget kalau akhirnya dalam satu ruangan tuh ada yang terkena flu, influenza, radang tenggorokan, sesek, terus susah nafas, hidung buntu ya, sehingga menyebabkan gangguan pernafasan ya, menyebabkan, ayo siapa coba komen, gangguan pernafasan. Oke, aku mau tanya nih sama teman-teman, siapa yang dulu pas umroh pilek?
Siapa? Aku tanya dulu waktu umroh nyuci nggak? Ayo, aku mau tanya nih teman-teman, yang dulu pas umroh kalian batuk, pilek, sesek, susah, susah nafas, hitung buntu, tenggorokan sakit, eh, apa? Pernafasan kalian terganggu. Aku mau nanya, kalian nyuci nggak? Katanya Mbak Nia, bener Mbak, saya Mbak. Mbak Evi, sebaiknya anjuran ini di-share di grup karena nggak semua jamaah nonton live ini. Iya Kak, nanti aku rekam dan aku share ya. Hilang suara. Cek, udah ada nggak suaranya? Iya Kak, abis bingung mau jemur di mana. Nah, makanya teman-teman ya, makanya teman-teman wajib banget ya nyuci, taruh di dalam lemari mamel. Kok pas banget ya, aku umroh nyuci dan pulang-pulang langsung bapil parah, 1 bulan baru sembuh. Nah, karena memang teman-teman, saat kita umroh di dalam ruangan kita itu nggak ada ventilasi teman-teman. Semua hotel di Mekah Madinah itu hampir 80% jendelanya nggak bisa dibuka ya, nggak bisa kita sirkulasi yang bagus karena mereka pakai AC ya, karena kalau dibuka bahaya banget kan, mereka bangunan tinggi. Nah, kalaupun jendela ini bisa dibuka, itu pun kelembapan udaranya itu masih terganggu teman-teman. Apalagi jendela kondisi tertutup, kalian taruh baju basah di dalam ruangan. Akhirnya kelembapan udara ini terganggu. Nah, ruangan yang sirkulasinya itu tidak baik, lalu kelembapan udaranya terganggu karena ada pakaian-pakaian basah yang ada di dalamnya. Jangan heran kalau akhirnya penghuni kamarnya ini tadi sakit ya. Sehingga kalau sudah ada yang sakit nih teman-teman, kalian zolim kepada rekan sekamar. Nah, makanya meluaskan teman-teman, cuma bahasan tentang nyuci itu kita merembetnya sampai bab-bab zolim loh teman-teman. Bayangkan, yang aku bayangkan tuh gini, ketika di tanah suci semua ibadah kita itu berkali lipat pahalanya. Terus aku pernah tanya, Ustadz, lalu bagaimana kalau kita melakukan suatu kedoliman? Nah, takutnya kedoliman kita juga dinilai berkali-kali lipat. Jangan sampai kita sekamar sama orang, kita sibuk nyuci sehingga orang di kamar kita dia nggak nyuci tapi dia ikutan pilek, dia ikutan terganggu udaranya, dia ikutan kena gangguan pernafasan gara-gara ulah kalian. Nah, itu kan namanya zolim. Apalagi sampai menyebabkan orang lain ini tadi sakit. Makanya jangan. Nah, itu salah satu mudorotnya. Kita lanjutkan, banyak teman-teman mudorotnya. Menyebabkan pertengkaran. Nah, ini nih yang sering banget ya. Ini yang sering banget. Walaupun diketahui atau tidak diketahui, jujur atau enggak jujur, urusan mencuci ini sering banget menyebabkan pertikaian di antara teman sekamar. Ayo kalian sekarang jujur teman-teman ya, jujur. Nggak boleh ditutup-tutupi, harus jujur ya di live-nya Mbak Evi. Siapa yang ada rasa sebel saat dulu urusan mencuci antara rekan sekamar? Walaupun semuanya sudah bilang ikhlas, ikhlas, ikhlas. Yuk teman-teman, ada nggak yang sebel? Supaya teman-teman kita yang lagi nonton ini, teman-teman sedikit ada gambaran, oh ternyata emang kalau kita nyuci ini bikin sebel orang ya. Coba teman-teman komen sebel atau enggak, entah nggak kebagian tempat ngejemur, entah sebel karena menunggu terlalu lama, entah sebel karena banyak hal ya. Masya Allah, ada nggak? Oke, nanti di akhir live aku akan bahas tentang tipsnya teman-teman ya. Iya bener nih katanya Kak Titi. Alhamdulillah selama di sana teman sekamar gak ada yang nyuci. Oh Masya Allah, rezeki banget nih. Iya sih sebel waktu kepotong karena cuma nunggu satu orang. Nah bener teman-teman, inilah yang kita hindari. Salah satu mudorotnya nyuci baju saat umroh adalah menghambat ibadah orang lain juga ya. Menyebabkan pertengkaran, terus ya menghambat ibadah orang lain. Nah, selanjutnya yang kedelapan adalah mengganggu pandangan mata. Nah, gini teman-teman,
tentang bab mengganggu pandangan mata ya, tentang Masya Allah yang nonton sampai 1.000 orang nih, luar biasa. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton live edukasi seputar umroh di live-nya Semua Bisa Umroh. Aku ucapkan terima kasih, doakan semoga channel Semua Bisa Umroh terus bermanfaat. Teman-teman yang belum follow, teman-teman boleh follow dulu akun TikToknya Semua Bisa Umroh biar teman-teman termotivasi untuk berangkat umroh dan teman-teman mendapatkan info-info, tips-tips, ilmu-ilmu yang mungkin tidak disampaikan oleh travel umroh kalian. Jadi teman-teman bisa pelajari di sini. Jadi jangan lupa teman-teman di follow ya, di follow supaya nggak ketinggalan. Sambil dengerin materi kita hari ini, sambil teman-teman bantu tap-tap layar ya, supaya makin banyak lagi yang nonton live ini. Masya Allah, 1.000 orang nih yang nonton live SBU sore hari ini, alhamdulillah. Oke, tentang mengganggu pandangan orang lain, aku mau jelaskan ya. Mengganggu pandangan orang lain ini adalah ketika teman-teman mencuci pakaian dalam ya. Mungkin menurut kalian itu bukan sesuatu hal yang mengganggu, tapi tidak mengganggu versi kalian belum tentu tidak mengganggu versi orang lain. Nah, dari 1.000 orang yang sudah nonton live ini, aku mau kalian jujur sore hari ini. Coba teman-teman jujur, waktu kalian umroh ada rekan sekamar yang menggantungkan celana dalam, kalian terganggu atau tidak? Ya, coba teman-teman kasih jawaban ketika ada kalian umroh dulu, lalu ada rekan sekamar yang menggantungkan pakaian dalam di kamar, menjemur pakaian dalam, teman-teman merasa terganggu nggak sih? Yuk, merasa terganggu nggak? Bismillah, belajar dulu baru berangkat ke Baitullah. Masya Allah Ibu Sum, bener teman-teman, karena sebetulnya bekal itu bukan cuma bekal uang, teman-teman harus bekal ilmu ya. Ada yang bilang nggak terganggu, tapi ada juga yang bilang terganggu banget lah, mana udah dekil. Nah, ayo teman-teman, itu aib loh ya, teman-teman nggak boleh kita tunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Bener Mbak, mana nyucinya apa? Duh, belum selesai. Bener Mbak, mana nyucinya nggak bersih, masih bau ketek. Nah, kayak gini-gini, alhamdulillah enggak Mbak, coba ikhlas dan mengerti, alhamdulillah. Terganggu, tapi tidak terlalu karena sama kita juga menjemur juga. Oh iya bener, kalau sesama menjemur jadi nggak boleh terlalu terganggu ya, karena kalian juga jemur juga gitu. Oke, saya tidak terganggu, alhamdulillah. Ada yang terganggu. Nah teman-teman, dari jawaban teman-teman kita di live TikTok sore hari ini, teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa ketika kita menggantungkan pakaian dalam kita saat kita mencuci saat umroh, itu rekan sekamar kita ini juga merasa terganggu. Ada loh yang merasa terganggu. Nah jadi mari kita biasakan untuk tidak mencuci selama kita umroh ya. Teman-teman bisa cek di akun Semua Bisa Umroh ya, di akun ini ya, karena aku nggak bisa bilang kalau di TikTok itu. Follow akun kita di Semua Bisa Umroh Official. Nah, di sini teman-teman aku sudah bagikan cara tips packing untuk kalian yang mau umroh durasi 9 hari, 12 hari supaya memaksimalkan waktu kalian untuk ibadah di sana. Bagaimana tips packingnya? Nah, aku akan ulas ya sebentar ya. Tadi di awal kita live ada yang bertanya, Mbak Evi saya mau umroh 12 hari, bagaimana cara saya packing? Oke, saya mau jelaskan nih, siapa yang mau dijelaskan tips packing 12 hari? Coba teman-teman ketik mau. Coba siapa? Ada nggak? Ada lagi nggak yang dalam waktu tahun depan mau umroh dengan durasi 12 hari? Nunggu teman sekamar nyuci, yang antri di kamar jadi terganggu. Nah bener-bener mau ya, mau aku jelaskan ya. Oke, sebelum aku jelaskan, teman-teman boleh sambil bantu tap-tap layarnya ya, aku sambil akan jelaskan. Ini tadi pertanyaan dari Kak siapa ya tadi, lupa ya, yang bertanya, Mbak Evi cara packing umroh 12 hari seperti apa? Nah, kalau teman-teman mau memaksimalkan waktu untuk ibadah di sana, beda durasi, beda cara packing. Beda jadwal atau itinerary, beda juga cara packing. Beda tujuan awal, beda juga cara packing. Makanya packing ini benar-benar tergantung sama yang namanya jadwal dari travel kalian. Jadi pastikan jauh-jauh hari teman-teman sudah mendapatkan jadwal seperti ini dari travel kalian ya. Jadi pastikan minta ke travel kalian untuk dikasih jadwal seperti ini teman-teman. Jadi kalian tahu tujuan pertama itu ke Madinah atau ke Mekah dulu ya. Jadi teman-teman sebelum packing, teman-teman harus ngeprint, harus tahu
tujuan teman-teman kemana aja, berapa hari durasinya, ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu, itu harus punya dulu ya. Ini untuk kitab kita untuk mempacking, harus ada ini. Ini benar-benar menjadi acuan kita untuk packing. Nah, sekarang aku jelaskan. Hari pertama itu pakaiannya langsung kita pakai, teman-teman. Ya, hari pertama adalah pakaian yang kita pakai saat keberangkatan. Nah, karena umrohnya durasinya 1 sampai 12 hari, jadi aku sarankan orang-orang yang mau umroh 12 hari, teman-teman mempersiapkan baju sebanyak 9 hari ya. Jadi harus punya, kalau cewek ya berarti harus punya gamis 9. Mbak Evi, tapi kan gamis tuh harganya mahal Mbak. Saya keseharian saya itu saya pakai jeans, pakai kemeja. Jadi gamis tuh saya cuma punya 4 Mbak Evi. Jadi kalau Mbak Evi suruh saya packing 9 gamis, itu sangat memberatkan saya Mbak Evi, karena saya jadi harus beli gamis baru. Jawaban saya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa aku memberatkan kalian. Tapi yakinlah teman-teman, keputusan kalian sekarang untuk mulai koleksi gamis, untuk kalian punya 9 pasang gamis dalam hidup kalian, itu adalah keputusan yang sangat tepat. Dan aku berharap karena kalian nurutin caraku packing ini, sehingga kalian beli gamis 9 pasang, aku berharap pulang umroh teman-teman membawa kemabruran umroh kalian dengan salah satunya berhijrah untuk menggunakan, mempertahankan style pakaian yang kalian gunakan selama umroh. Tetap kalian pertahankan, karena kan udah terlanjur beli gamis banyak dan kok udah mulai nyaman ya pakai gamis. Aku sih harapannya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada alasan kalian buat mikir Mbak Evi mahal harga gamis, kalau harus beli 9 mahal, nggak ada. Karena pertama Allah Maha Kaya. Kalau kalian membeli sesuatu karena niat baik dan karena Allah, pasti Allah akan mudahkan, Allah akan lipat gandakan. Malah apalagi tujuan kalian untuk umroh, untuk merubah style berpakaian, itu sangat baik sekali ya. Jadi jangan pernah kepikiran Mbak Evi nanti saya habis uang banyak buat beli gamis, nggak ada. Dan tenang teman-teman, cara packing seperti ini sudah sering saya praktekkan, dan minimal bagasi itu 20 kilo. Kalau teman-teman packing 9 pieces baju, itu maksimal hanya di 15 kilo. Jadi masih ada space yang tersisa ya, masih ada space yang tersisa. Oke, aku lanjutkan teman-teman ya. Ini hari pertama pakaian kalian pakai di hari pertama. Lalu hari kedua kalian harus menyiapkan kantong yang sudah kalian kasih label atau stiker atau coretan. Kalian tulis pakaian untuk hari kedua ya. Jadi memikirkan pakaian itu sudah jauh-jauh hari. Pas kalian baca itinerary atau jadwal dari travel kalian, kalian sudah mikir hari kedua ini mau pakai baju apa, disiapkan. Apa aja Mbak Evi yang disiapkan? Kalian pikir apa yang mau kalian pakai dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus kalian pikirkan saat di Indonesia ya. Jangan mikirkannya saat di sana. Kalau kalian mikirkan di sana, koper kalian walau sudah di packing serapi apapun akan berantakan, karena kalian masih milih pakai bajunya apa, pakai jilbab apa, pakai ininya apa, kaos kakinya mana, ininya mana, karena kalian ribet nanti ya. Makanya aku bilang tips ini cocok buat orang-orang yang mau 95% waktunya di sana untuk ibadah, tidak terganggu untuk lain-lain, tidak terganggu untuk ribet nyiapin baju suami, nyiapin baju anak, nyiapin baju diri sendiri, karena semuanya sudah di packing secara rapi dan terperinci dari Indonesia ya. Jadi kalian siapkan kantong. Kantongnya apa Mbak Evi? Plastik laundry boleh, plastik yang lorek hitam putih itu boleh, plastik merah boleh, pokoknya plastik deh. Nanti kasih kalian tulisan spidol hari kedua atau kasih kalian label hari kedua. Nah, apa aja yang perlu dipersiapkan? Mulai ujung rambut ya, ciput, jilbab, gamis, bra, celana dalam, legging atau kulot, lalu kaos kaki. Nah, itu adalah yang harus kita siapkan dalam 1 hari. Hari ketiga sama juga teman-teman, disiapkan ujung rambut sampai ujung kaki, ciput, jilbab, gamis, bra, celana dalam, kulot, kaos kaki, manset tangan, semuanya disiapkan, dikantongin di dalam tulisan, dikasih tulisan hari ketiga. Enaknya apa teman-teman? Kalau kalian packing seperti itu, walaupun kalian terpisah kamar dengan suami, kalian gak akan diteleponin suami, "Ma, hari ini aku pakai baju apa, Ma?" Kalian gak akan ribet mikirin anak kalian, "Ma, hari ini pakai baju apa, Ma?" Karena semuanya sudah kalian packing, udah kalian kasih tulisan, ini pakaian untuk hari ketiga, ini pakaian untuk hari keempat. Nah, lakukan itu packing sampai hari ke-9 teman-teman. Jadi kalian nanti akan bawa kantong ini ya, packing sampai hari ke-9. Nah, karena baju kalian cuma 9 pieces nih, kalian punya PR apa yang mau dipakai buat hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12. Sementara sama Mbak Evi nggak boleh nyuci. Nah, caranya hari pertama
pertama, ini tadi baju yang kalian gunakan saat keberangkatan ya. Sepulang kalian, sesampai kalian di hotel dimasukkan ke kantong. Lalu hari kedua dimasukkan ke kantong kalau sudah selesai. Hari ketiga dimasukkan ke kantong yang sama, kantong yang ada tulisannya hari tadi masukkan ke situ. Itu artinya hari yang sudah terlewati tapi ada bajunya, itu artinya pakaian kotor. Nah, sehingga pakaian kotornya nggak nyampur, nggak perlu bawa kresek untuk pakaian kotor, nanti juga kalian susah natanya ya. Lalu di hari keempat teman-teman, kalian sudah mulai bisa pergi ke laundry. Laundry rata-rata harganya 15 real per kilo ya. 15 real itu seperti 50.000 lah ya, antara 50.000 60.000 lah per kilo. Kalau kalian laundrykan untuk 3 hari, ini biasanya 3 kilo. Jadi kalian budgeting uang 200.000 lah sekitar ya untuk laundry. Kalau kalian mau laundry, tanya dulu per kilo berapa ya, sekitar hotel tuh banyak. Atau kalau kalian takut tanya, minta ke tour leader atau mutawif kalian, pasti akan dibantu. Hari keempat kalian laundry, hari keempat itu juga biasanya laundrynya sudah jadi teman-teman, karena rata-rata laundry di Mekah Madinah itu ekspres. Atau hari kelima nih kalian akan mendapatkan laundry bersih. Nah, biasanya program umroh 12 hari ini, hari ke-6 kalian OTW ke Mekah atau ke Madinah, jadi di koper kalian sudah bawa pakaian bersih lagi. Karena pakaian di hari ke-1, kedua, ketiga yang kotor tadi kalian laundrykan, ini langsung kalian jadikan pakaian kalian untuk hari ke-10, ke-11, ke-12. Jadi selama di Mekah, 1 minggu di Mekah, tidak ada lagi kalian ribet mikirin masalah pakaian, karena kalian pergi ke Mekah sudah dalam keadaan pakaian bersih semua, gak ada ribet. Teman sekamar mau nyuci, mau apa, itu bukan urusan kalian. Yang penting teman-teman bisa memaksimalkan waktu kalian untuk ibadah ya. Terus aku ingat lagi nih ya, mudorotnya mencuci di kamar. Kita lanjut, mudorotnya mencuci di kamar adalah hari ke-9 rawan sakit. Mau gak sakit gimana? Seharian udah capek, udah umroh, udah badal umroh, udah city tour. Harusnya malam itu waktu kalian untuk istirahat. Malah kalian main air di toilet, kalian nyuci, kalian ngerendam, kalian ngucek. Akhirnya pas tidur tahu-tahu sudah demam, menggigil, masuk angin. Karena ya kalian badan kecapean, kalian pakai buat main air. Ingat teman-teman, kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu ketika badan kita capek, kita nggak boleh kena air lama-lama ya. Itu sudah bawaan dari nenek moyang kita ya, walaupun nenek moyang kita orang pelaut, tapi kita ini teman-teman tidak di setting untuk bisa terkena air dalam waktu yang lama. Iya enggak, apalagi yang sudah berumur. Makanya cara kita packing seperti ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang mau memberangkatkan umroh orang tuanya, apalagi nggak kalian temani ya. Tapi saranku kalau sudah punya orang tua yang sepuh, nabung supaya bisa menemani, karena kasihan banget orang tua itu kalau harus umroh tanpa anak. Tapi misalkan nggak kalian temani, teman-teman bisa packingkan mereka dengan cara packing seperti yang aku contohkan ini, karena dengan metode ini orang tua kalian akan sangat terbantu ya, akan sangat terbantu. Mbak Evi, pakaian dalam satu kantong itu bisa kita kenakan seharian ya? Iya bisa teman-teman. Jadi seharian itu teman-teman nggak perlu ganti gamis ya, satu aja menurutku cukup, karena ritme kita itu seperti ini. Jam 2 kita akan bangun, kita akan mandi untuk persiapan sholat tahajud. Nah, kalau kalian sudah packing seperti ini, misalkan kita sekarang ada di hari ke-8 ya. Hari ke-8 ini teman-teman nggak perlu ribet. Biasanya kalian kalau mau mandi, itu kalian ribet nentuin BH-nya yang mana, celana dalam yang mana, terus legging atau kulot yang mana, kerudungnya yang mana. Kalau kalian ikuti caraku packing ini, hari ke-8 teman-teman bangun tidur, kalian nggak pusing. Bangun tidur kalian tinggal nyari kantong yang ada tulisannya D8, hari ke-8 kalian bawa seret, ini udah berarti cadangan untuk baju hari ini adalah di hari ke-8 ini. Kalian tinggal mandi, kalian pakai, ini sudah lengkap, mulai dari ciput sampai ke kaos kaki, ada semua, termasuk manset-manset tangan kayak gini sudah kalian siapkan semua. Ya, teman-teman bentar, teman-teman kalau mau minta rekomendasi ya, teman-teman bisa mulai ini ya, teman-teman bisa mulai nyicil-nyicil perintilan-perintilan umroh. Ini bisa nyicil mulai dari sekarang. Bentar ya. Tadi ada yang tanya tentang manset ya. Bentar aku cariin manset. Nah ya, jadi kalian minimal dalam hidup kalian, kalau kalian punya cita-cita umroh, minimal nih teman-teman harus punya manset ini 9 ya. Minimal harus punya 9, karena
rumusku packing itu adalah packing 9 hari ya, 9 kantong. Jadi manset ini adalah kebutuhan yang sangat kita perlukan. Ya, ada nggak? Udah muncul belum teman-teman itu di keranjang kuning kalian? Ya, teman-teman boleh ini ya, boleh di check out kalau mau samaan. Aku suka pakai manset yang seperti ini ya, silakan kalau teman-teman mau check out mau samaan kayak aku. Ini ada yang ukurannya kecil atau ukurannya besar. Nah, jadi aku pakai yang seperti ini ya. Bentar aku pindah kamera. Nah, jadi kayak gini mansetnya teman-teman. Manset ini barang yang sangat kita butuhkan karena kalau kita sholat aurat wanita itu sampai di pergelangan tangan sini. Jadi aku tuh kalau ke masjid hampir nggak pernah bawa mukena teman-teman ya, hampir nggak pernah bawa mukena karena aku sudah mengenakan baju yang sudah siap sholat. Jadi pakai gini aja, ini bisa langsung sholat ya. Jadi teman-teman ini beli aja dulu mansetnya ya. Ini ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran jumbo. Kalau kalian gendut kayak aku, kalian bisa beli yang ukuran jumbo. Nah, ini ya spill produknya karena dari tadi banyak yang tanya masalah manset. Aku nilai juga manset ini investasi yang para muslimah ini harus punya ya teman-teman. Kalian bisa hadiahkan manset ini untuk teman-teman kalian yang mau umroh ya, boleh. Jadi teman-teman mulai walaupun uang buat DP umroh belum ada, nggak apa-apa Mbak Evi, aku mau beli manset dulu, nyicil satu demi satu. Akhirnya kalau kalian sudah dapat 9 ini aman teman-teman. Dan orang-orang yang berangkat umroh dengan preparationnya yang baik ya, dia nanti ibadah umrohnya itu jadi ini. Mbak, mansetnya nggak ada pengait ke jari ya? Nggak ada kak, aku justru suka yang seperti ini ya, aku suka yang seperti ini dari yang ada pengaitnya ke jari. Itu kadang sakit kalau dipakainya terlalu lama ya. Mbak, jumbo etalase 1 apa 2 ya? Aduh, aku kurang paham nih teman-teman, etalase gini. Bentar ya, aduh apa ya, mungkin yang nggak tahu ya teman-teman ya. Aduh ya, maaf ya teman-teman, aku ini nggak pandai naruh etalase. Aku bisanya cuma ngasih link ya. Oke, jadi ini salah satu hal yang akan kalian butuhkan selama umroh ya teman-teman. Lanjut lagi ya. Ketika kalian umroh, kalian sangat perlu sekali yang namanya manajemen packing. Karena dari manajemen packing ini teman-teman bisa sangat membantu kelancaran ibadah kalian ya. Handsock kayak gini boleh dipakai umroh, boleh teman-teman. Ini aku pakai umroh, aku pakai sholat, ini aman, dia nggak melorot-melorot dan bahannya itu enak ya. Teman-teman kalau aku sih menghindari handsock yang modelan zaman dulu ya teman-teman ya, yang ada tutupan punggungnya warna putih yang biasanya terkenal handsock untuk umroh, sarung tangan umroh. Kenapa aku menghindari? Karena kalau kayak punya aku ini teman-teman, dia itu nutupnya sampai siku sini, jadi aman. Ketika kita umroh itu kan kita ada yang namanya beristilam ya teman-teman. Kita akan mengangkat tangan kita ketika melewati Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Nah, ketika tangan kita terangkat seperti ini, itu sering banget aku lihat ya, ini ya, aku sering banget lihat ketika tangan diangkat seperti ini, karena manset yang seperti itu tuh cuma sampai segini teman-teman. Akhirnya antara sini sampai sini itu kebuka teman-teman saat kita mengangkat tangan ya. Ya, jadi teman-teman usahakan kalau cari manset itu yang sampai di siku ya. Kalau mau yang samaan kayak aku belinya yang kayak gini ya. Soalnya bagus juga gitu ya. Maksudnya kayak bukan manset, kayak nggak kelihatan manset gitu ya. Kalau kita pakai gini masih bisa kayak bagian dari baju kita gitu. Ini aku lagi pakai yang warna-warna kulit nih. Biasanya aku pakai yang warna hitam ya. Teman-teman yang belum follow TikToknya Semua Bisa Umroh, boleh follow teman-teman. Aku doakan dengan follow teman-teman bisa segera berangkat umroh, nggak apa-apa. Belum punya uangnya nggak apa-apa. Yang penting belajar dulu ya. Belajar cara packing dulu lah ya, nyicil-nyicil dulu lah. Karena gini teman-teman, luar biasanya yang aku pelajari saat kita sudah mulai mempersiapkan keberangkatan umroh, itu yang berubah bukan hanya semangat kita untuk segera berangkat umroh, tapi lifestyle kita juga berubah. Bayangkan, dari kita umroh, kan kalau kalian secara kasat mata kan cuma mikir umroh, tapi ternyata merubah banyak sekali hal dalam hidup kita, termasuk kebiasaan kita berpakaian. Itu akan sangat berubah sepulang kita dari umroh. Aku doakan ya, karena itu adalah salah satu tanda-tanda umroh yang mabrur. Teman-teman pulang udah menanggalkan legging seksinya, udah menanggalkan celana jeans seksinya ya, sudah berganti jadi pakaian
yang longgar, pakaian yang siap sholat. Karena kunci pakaian dalam umroh teman-teman, kalau teman-teman kan sering tanya, Mbak Evi pakaian yang seperti apa sih yang harus saya beli, adalah pakaian-pakaian yang siap sholat. Gini, siap sholat itu bagaimana dari pakaian kalian ini tadi ya, dari ujung rambut, bagaimana dari ujung rambut ini tadi, jilbabnya ya, ini tadi teman-teman, ketika teman-teman milih pakaian, bagaimana dari full ini tadi sudah siap digunakan untuk sholat ya, itu adalah pakaian yang baik untuk umroh. Jadi pertanyaannya, kalau kalian mau beli baju sekarang, bajunya ini bisa nggak digunakan untuk sholat? Kalau pakaian kalian itu sudah benar, ya sudah sesuai menutup aurat dengan benar, itu kalau kalian lagi jalan ke mall, kalian lagi kemanapun, kalian tidak akan bingung mencari mukena karena pakaian kalian sudah bisa digunakan untuk sholat. Nah, pakaian seperti itulah yang aku rekomendasikan untuk kalian pakai umroh ya, gitu teman-teman. Nah, cara packing ini adalah packing untuk program umroh 12 hari. Kalau program umroh 9 hari ya teman-teman, program umroh 9 hari itu kita hapus harinya yang ke ini. Jadi teman-teman bawanya ini nih, packingnya itu baju dari hari ke-1 sampai hari ke-9. Ditambah lagi, ada lagi satu kantong lagi ya. Ada lagi satu kantong lagi, yaitu kantong yang isinya apa? Isinya adalah baju tidur, 2 buah ya, 2 buah baju tidur. Baju tidur itu kalau teman-teman terbiasa tidur dalam kondisi badan bersih, maka bawa 2 aja itu sudah cukup. Lalu ada satu lagi baju yang harus kalian bawa untuk kalian gunakan cadangan untuk pakaian ihram ya. Jadi misalkan kalian akan berangkat ke Mekah di hari ke-6, maka di hari ke-6 ini kalian punya satu kantong. Ini adalah baju ihram cadangan. Nah, kalian bisa menyiapkan ini terpisah atau kalian juga bisa menggunakan baju di hari ke-7 ini. Kalian bawa di tas kalian sebagai baju ihram cadangan. Kenapa Mbak Evi harus pakai baju ihram cadangan? Ini juga berlaku untuk bapak-bapak ya teman-teman. Jadi bapak-bapak juga harus punya baju ihram cadangan ya. Kain ihramnya ibu-ibu siapkan untuk bapak-bapak 2 set ya, 2 set. Karena kita nggak tahu nih di rest area mungkin kita nginjek, di toilet ada najis, kita terpercik najis dan lain-lain. Jangan teman-teman memaksakan pakaian yang sudah terkena najis untuk tawaf, karena syaratnya tawaf adalah berwudu dan pakaiannya harus suci tanpa najis. Jangan teman-teman udah jauh ke Mekah lalu teman-teman berumroh tawafnya pakai pakaian yang ada najisnya, itu nggak sah teman-teman, sama seperti sholat. Jadi pastikan teman-teman selalu membawa cadangan. Nah, kenapa tadi aku sarankan teman-teman mulai sekarang sudah minta ke travelnya untuk dapat itinerary seperti ini teman-teman, minta jadwal keberangkatan seperti ini, karena kita butuh tahu nih teman-teman, kita butuh tahu teman-teman ini tadi umrohnya di hari keberapa, landing langsung umroh hari pertama, landing langsung umroh, atau ke Madinah dulu. Karena kalau landing hari pertama langsung umroh, maka teman-teman harus menyiapkan baju gantinya di koper kabin. Nah, itu bahasanya akan meluas sampai segitu ya teman-teman. Oke, karena hari ini tadi kita fokus ke bahasan hari ini. Bahasan hari ini, teman-teman, kita lagi ngebahas tentang mudorotnya kita mencuci saat umroh. Jadi pastikan teman-teman semua yang mau waktunya di sana bisa optimal untuk umroh, maka teman-teman ikuti cara packing ala Mbak Evi semua bisa umroh ini ya. Karena di luar sana banyak sekali influencer-influencer yang bukannya menyesatkan teman-teman ya, mungkin mereka belum tahu dan mungkin memang masing-masing orang kan beda prioritas ya. Kalau teman-teman prioritasnya mau ibadahnya ya lebih banyak, maka teman-teman menurutku ikuti cara packing seperti aku ini, maka teman-teman akan sangat memudahkan ibadah kalian selama di tanah suci. Nah, kenapa aku melarang teman-teman untuk mencuci saat umroh? Mudorotnya aku review ya, yang sudah kita bahas di live TikTok kita hari ini. Jangan lupa yang baru gabung, teman-teman boleh follow akun TikTok Semua Bisa Umroh biar teman-teman mendapatkan edukasi seputar haji dan umroh. Yang pertama bikin capek, yang kedua bikin terlalu lama di kamar mandi. Kasihan orang yang keempat harus menunggu 1,5 jam untuk bisa masuk ke kamar mandi.
Lalu baju rawan najis karena kalian ngejemurnya di toilet. Lalu kelembapan udara jadi terganggu. Kalau udaranya nggak bersih, terganggu kelembapannya menyebabkan gangguan pernafasan. Sehingga nggak heran kalau penghuni kamarnya ada yang batuk, pilek, tenggorokan sakit, susah nafas, asma, sesak, dan lain-lain. Lalu yang kelima, teman-teman dolim kepada rekan sekamar. Kalau sampai mereka sakit, mereka sampai nunggu lama gara-gara kalian mencuci. Lalu yang keenam, menyebabkan pertengkaran. Nah, ini nih yang paling menakutkan, gara-gara mencuci jadi bertengkar karena rebutan kamar mandi, rebutan tempat ngejemur, dan lain-lain. Lalu menghambat ibadah orang lain karena ketika teman kita mau wudhu aja mau ke toilet harus nunggu kita selesai nyuci. Yang kedelapan, mengganggu pandangan mata karena nggak semua orang bisa dan mau melihat celana dalam kita yang lagi kita jemur. Lalu juga rawan sakit ya karena lagi capek-capeknya malam-malam harusnya istirahat, malah kita ini nyuci mainan air. Nah, itu adalah 9 mudorot mencuci saat umroh. Nah, karena kita sudah bahas mudorot ya teman-teman, kita mau bahas manfaat, tapi manfaatnya aku nggak mau menyampaikan manfaatnya. Aku mau tanya dari teman-teman yang sudah pernah umroh. Teman-teman boleh tuliskan di kolom komen apa sih manfaatnya kalau kita nyuci di kamar mandi. Teman-teman boleh tuliskan di kolom komen supaya teman-teman kita yang lagi pertimbangan gimana ya aku nanti nyuci apa ngikutin Mbak Evi ya, nyuci atau ngikutin Mbak Evi ya. Teman-teman boleh tuliskan. Teman-teman yang lebih suka mencuci di kamar mandi boleh tuliskan manfaatnya apa. Oke teman-teman yang ketinggalan live hari ini atau mau tahu tips-tips packing umroh, persiapan umroh dari aku, teman-teman boleh ke channel kita ya. Ada di sini. Teman-teman klik semua bisa umroh official. Kalian follow, kalian tonton videonya. Semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, itu tadi materi kita hari ini dan sudah kurang 15 menit lagi masuk waktu adzan. Jadi, aku mau buka sesi tanya jawab nih. Maaf dari tadi belum sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian karena aku mau fokus di materi. Ya, jadi sekarang aku mau buka sesi tanya jawabnya. Oke, aku baca dulu ya. Bentar. Oke, Mbak Evi, kira-kira kisaran laundry di sana berapa ya? Kisarannya 15 real per kilo harga normalnya. Bagaimana kalau laundry? Boleh Kak, makanya tadi kalau 12 hari ya, teman-teman boleh cek cara packing umroh 9 hari, 12 hari di channelku ya. Makanya saat umroh 12 hari, hari keempat adalah hari untuk melaundry ya, yang harus dilaundrykan pakaian di hari ke-1, ke-2, ke-3. Untuk kita pakai nanti di hari ke-10, ke-11, ke-12. Dan, ini ya teman-teman ya, jadi hari keempat adalah hari untuk laundry ya, yang dilaundrykan pakaian hari ke-1, ke-2, ke-3. Jadi nggak semua pakaian kita ini kita laundrykan karena biaya laundry itu nggak murah ya. Jadi kita laundrykan seperlunya aja. Pakaian hari ke-1, ke-2, ke-3 kita laundry untuk kita gunakan di hari ke-10, ke-11, ke-12 gitu. Jadi untuk harga laundrynya kisaran 15 real per kilo. Terus celana dalamnya boleh masuk ke laundrynya. Oke teman-teman, tadi aku lupa ya bahas tentang celana dalam. Celana dalam teman-teman boleh siasati kalau teman-teman mau. Teman-teman boleh bawa lebihan celana dalam di hari ke-10, ke-11, ke-12. Kita menghindari untuk melondrekan celana dalam ya teman-teman. Atau teman-teman bisa siasati di ke-10, 11, ke-12 ini dengan menggunakan celana dalam sekali pakai ya. Jangan lupa juga selalu menggunakan panty liner. Mbak, kalau cuma cuci ciput dan kaos kaki boleh nggak? Jangan deh Kak, pokoknya ciput, kaos kaki beli aja 9 mulai sekarang ya. Kita nggak ada ruginya kok beli kaos kaki 9 karena kaos kaki itu malah kaos kaki sama ciput itu hal yang sangat kita hindari untuk kita cuci teman-teman karena susah keringnya. Kalau saya lebih nyaman satu packing seperti Mbak Evi dan mau mencuci dan waktunya bisa untuk ibadah. Iya benar. Kalau cuci sendiri aku sarankan untuk nggak nyuci ya teman-teman. Rata-rata 15 real teman-teman, 15 real. Mbak boleh bawa gunting sama power bank nggak? Boleh teman-teman, boleh bawa gunting itu diletakkan di koper bagasi dan aku sarankan kalau kalian mau bawa power bank kalian beli power bank yang kayak punya aku ini ya teman-teman. Ini power bank favoritku. Kenapa? Karena dia ini fast charging ya.
Bentar, teman-teman yang mau samaan kayak aku, ini linknya power bank yang kayak aku. Kenapa aku suka merekomendasikan kalian power bank ini? Aku nggak merekomendasikan barang yang nggak aku pakai ya teman-teman ya. Ini karena power bank ini fast charging ya. Fast charging itu teman-teman dia itu ngecasnya cepet. Jadi kita nyolokinya cuma sebentar, dia sudah bisa untuk ngisi HP kita itu cepet gitu, karena kita kan nggak mau ya kemana-mana bawa power bank lama-lama. Jadi kalian yang mau samaan nih, kalian beli power bank yang kayak aku ini ya. Ini power bank yang aku pakai, punya aku ini 10.000 mAh ya, 10.000 mAh, jadi nggak terlalu besar, dia tipis dan sudah ada kabelnya lightning sama USB Type C ya. Kalau teman-teman mau bawa power bank ini power bank diletakkannya di tas ya, power bank diletakkannya di tas. Jangan meletakkan power bank di koper bagasi. Ini diletakkan di koper kabin, koper kecil masih boleh, tapi power bank tidak boleh diletakkan di koper besar deh ya. Aku bilangnya koper besar deh supaya teman-teman gampang. Power bank jangan diletakkan di koper besar, power bank diletakkan di tas ya. Ini tas aku biasanya gunakan untuk umroh, ini brandnya namanya Nadim. Bentar aku bantu sematkan juga kalau teman-teman mau samaan sama aku. Jadi ini adalah tas yang sangat ringan sekali teman-teman ya. Saranku kalau mau bawa tas untuk pulang pergi ke masjid, jangan beli tas yang terlalu berat, apalagi tas dari kulit kayak gitu ya, karena itu sangat memberatkan. Karena kan kita di tas itu kita isi power bank, terus kita isi zam-zam gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini tadi tasnya aja belum ada barang bawaannya itu sudah berat, maka ya susah. Nanti kalian punggung kalian sakit, bahu kalian sakit. Nah ini ya, ini rekomendasi tas dari aku. Aku merekomendasikan tas ini untuk kalian karena ini super ringan banget. Super ringan banget, dan yang paling aku suka teman-teman, di belakang ini ada tempat untuk naruh sepatu. Jadi kalau kita kelupaan nggak bawa kantong sepatu, di dalam tas ini sudah ada tempat untuk naruh sepatu, dan itu besar dan terpisah ya, terpisah. Lalu ininya tuh juga rapet banget. Nah ini rapet banget ya, kalian bisa tahu ini tuh rapet banget, dan ini anti air dan ringan ya. Ini sudah aku isi buku. Nah tas ini enaknya teman-teman, ini sangat kuat, walaupun bahannya kayak gini sangat kuat ya. Aku sangat tidak merekomendasikan kalian pakai tas yang kalian dapat, tas yang tahu nggak, yang tas kayak gini tapi dapatnya dari travel, yang ini talinya cuma kayak tali sepatu. Itu nggak aku rekomendasikan teman-teman, karena pernah ada kasus ya, temanku sendiri pakai tas kayak gitu, waktu tawaf tasnya jebol. Jadi barang-barangnya ini semua berhamburan di area tawaf, dan itu susah untuk kita ambil ya. Akhirnya barang-barangnya banyak yang hilang karena nggak terambil. Makanya aku rekomendasiin tas ini karena dia kuat banget ya teman-teman, tinggal kita pakai gini aja ya. Ini tas kalau yang mau samaan sama aku untuk umroh, aku lebih suka pakai tas-tas ringan seperti ini. Terima kasih ya Nadim sudah mendesain tas yang enak banget ini dibuat umroh. Oke, kita jawab lagi pertanyaan. Teman-teman, aku di Jakarta Barat ya. Untuk teman-teman mungkin Jawa Timur dan sekitarnya yang sudah ada, teman-teman selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Mbak, kalau bra juga bawa 15, kalau 15 hari enggak Kak, beli 9. Insya Allah Januari berangkat, semoga lancar Kak Siti Zainab. Manset, kakak manset sudah ada teman-teman ya. Tadi ada yang minta spill, itu ada di etalase 3 dan 4 manset yang samaan kayak aku. Bun, warna gamis yang disarankan apa aja? Yang penting polos, warnanya jangan yang mencolok teman-teman ya. Bawa aja gamis kayak hitam, warna-warna lembut, warna-warna gelap, tanpa motif, tidak mencolok. Itu saranku, dan longgar. Dan teman-teman, aku mau ngingatin, gamis yang terbuat dari bahan kaos itu hanya cocok untuk orang-orang yang berat badannya ideal ya. Dan bagian dadanya ini tidak terlalu besar ya. Maaf ya aku ngomong seperti ini karena sekarang ini lagi musim banget gamis-gamis dari bahan kaos. Teman-teman yang punya badan gede kayak aku jangan sekali-kali coba pakai ya, karena itu akan sangat membentuk badan. Hindari beli gamis yang terbuat dari kaos kalau teman-teman berbadan big size. Saya bahan crinkle Mbak. Kalau bahan crinkle itu memang kayak gini-gini teman-teman ya. Ini memang murah, bahan crinkle itu murah, tapi bahan crinkle itu minusnya dia berbau teman-teman kalau kena panas dan keringat. Itu minusnya bahan crinkle. Manset kelihatan punggung tangan, nggak apa-apa dipakai saat, nggak apa-apa Kak, karena aurat wanita itu sampai pergelangan tangan.
Kak, gunting nggak boleh di koper kabin ya? Spill yang nggak boleh dong Kak di koper kabin. Oke, yang tidak boleh di koper kabin, nggak boleh kalian bawa itu gunting, pemotong kuku, cukuran. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau yang tidak boleh dibawa koper besar, itu adalah yang ada baterainya. Seperti power bank, HP, laptop, itu di koper besar nggak boleh. Kalau gunting, itu malah kebalikannya. Gunting, cukuran, pemotong kuku, itu harus kalian masukkan ke koper besar, ya. KFV untuk 30 hari berapa lembar pakaian yang dibawa? Nah, itu kalau kita jelaskan hari ini gak selesai ya Kak. Jadi untuk pembahasan hari ini itu kita bahas tentang yang program umroh 9 hari, 12 hari ya. Kalau untuk 30 hari tentunya juga nggak bawa baju 30 ya teman-teman, bawa baju 9 hari, 9 atau 12 itu cukup, tergantung nanti waktu kita memanage pakaian kita supaya kita nanti bisa melondrikan di waktu yang tepat. Bisa pakai softland nggak Kak sehari-harinya? Softland kalau tujuannya untuk pandangan nggak apa-apa ya Kak. Terus pakai baju apa dong? Pakai baju yang longgar. Pertama pakai baju yang longgar. Pakai crinkle pun nggak apa-apa teman-teman. Cuma tadi aku nyampaikan memang crinkle itu ada minusnya, kalau kena panas sama kena keringat itu jadi bau. Mbak Evi, skincare yang khusus umroh itu gimana? Karena berangkat vape pas musim dingin, nggak harus teman-teman skincare-nya khusus umroh ya teman-teman. Pakai skincare apapun tuh boleh, cuma kalau hari hanya pas mau umroh jangan pakai gitu. Sampo, sabun ditaruh di mana? Oke ya, jadi semua cairan ya yang ukurannya lebih dari 100 mili taruhnya di koper besar ya. Kalau mau bawa cairan pencuci muka atau toner yang mau ditaruh di koper kecil atau tas, itu usahakan ukurannya kurang dari 100 mili. Minyak kayu putih kalian beli yang gede ya, kalian belikan orang tua kalian yang gede 150 mili. Kalian taruh di tasnya ibu kalian. Akhirnya pas di bandara belum juga naik pesawat sudah disita. Nah, makanya benar-benar pahami aturan penerbangan. Cairan di atas 100 mili wajib dimasukkan ke koper besar ya. Apa boleh pakai deodoran? Boleh, boleh banget, kecuali setelah kalian ambil niat di mikot itu sudah nggak boleh. Untuk obat penunda haid, teman-teman boleh berkonsultasi dengan dokter SPOG ya, karena nggak boleh asal-asal main, asal-asal dengerin rekomendasi dari influencer, nggak boleh ya teman-teman. Oke, gamis-gamis yang adem dan polos spill dong, insya Allah ya teman-teman. Ini aku lagi mengumpulkan nih teman-teman rekomendasi-rekomendasi brand yang nggak terlalu mahal tapi juga bagus. Kak, baju yang mau dipakai untuk tawaf apakah bisa dicuci pakai deterjen? Bisa, teman-teman. Kalau cuma deterjen aja bisa. Karena deterjen ini saat sudah dibilas dan dijemur itu wanginya tuh udah hilang. Kecuali kalian jangan pakai deterjen yang ada tambahan pewanginya ya. Itu nanti masih tertinggal baunya. Kalau cuma deterjen aja itu hilang. Assalamualaikum Mbak Evi, kalau bawa laptop mending taruh di koper kabin apa tas jinjing? Taruh di koper kabin Kak, kalau di tas jinjing berat nanti punggung kamu sakit. Kalau bawa obat anti mabok boleh Kak ya, boleh bawa obat anti mabok ditaruh di tas ya, jadi setiap kali mau perjalanan diminum. Gamis putih butuh berapa teh? Gamis putih teman-teman jangan terlalu banyak ya baju putih, karena baju putih itu harus pakai banyak daleman karena nerawang. Baju putih itu bisa kalian pakai kalau pas lagi mau umroh ya. Tapi sebetulnya umroh itu nggak wajib pakai baju putih teman-teman. Oke, katanya Kak Sob Diktacu, kenapa jangan mencuci Kak? Bener. Oke, kenapa jangan mencuci? Karena hari ini tadi kita lagi bahas seputar pembahasan kita, mudorotnya mencuci di kamar mandi saat kita umroh. Teman-teman, karena sudah mau masuk waktu maghrib, aku mau pamit dulu nih ke teman-teman. Semoga tips yang aku bagikan hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang mau umroh. Buat teman-teman yang ketinggalan, jangan lupa langsung main ke channel kita. Ini ya, semua bisa umroh official, semua bisa umroh official. Cari aja yang ada gambarku, yang ada wajahku, cheers gitu. Nanti insya Allah di situ ada rekaman-rekaman live kita yang insya Allah akan membantu kalian selama perjalanan umroh untuk persiapan kalian
ibadah umroh ya. Jadi jangan lupa di subscribe channel kita Semua Bisa Umroh Official. Aku pamit undur diri ya teman-teman semua. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu karena keterbatasan waktu ya. 1 jam kita manfaatkan untuk berbagi pengalaman yang bermanfaat, itu ternyata luar biasa bermanfaatnya ya. Ternyata 1 jam ini menjadi 1 jam yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih teman-teman. Aku pamit undur diri. Aku berdoa di saat yang mustajab ini menjelang maghrib di hari Jumat, semoga kalian semua Allah mudahkan tahun depan untuk bisa haji dan umroh bersama keluarga dan orang-orang yang kalian cintai dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Amin. Sampai bertemu di Baitullah teman-teman, sampai bertemu di Arafah, semua bisa umroh, yakin itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku pamit dulu. Assalamualaikum.